Oke, teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara jenis sistem regulasi. Ya, jadi dipelajari di konsep hewan atau manusia secara khusus. Sistem regulasinya itu mencakup dua sistem, yakni sistem saraf dan sistem hormon. Intinya kedua sistem ini berperan mengatur kerja dari organ atau bahkan sistem tubuh yang lain. Maka dia akan mengatur sistem peredaran darah, kapan jantung meningkat atau menurun. Dia akan mengatur sistem pernafasan, kapan pernafasan itu meningkat dan menurun, ya. Dan sistem-sistem yang lain atau organ-organ tubuh yang lain secara umum mereka atur gitu. Nah, sistem hormon sendiri, ya, disebut juga dengan istilah sistem endokrin karena dibangun oleh sekelompok organ yang dia berupa kelenjar endokrin. Gitu. Jadi kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang berperan menghasilkan hormon. Maka dari sisi cara kerja ini ada kita ringkas, teman-teman, ya. Bagaimana sih cara kerja dari sistem endokrin? Jadi mirip-mirip dengan sistem saraf. Maka di sistem saraf teman-teman bahas ketika ada rangsangan datang maka akan ditangkap oleh efektor yang kemudian nanti ditangkap oleh reseptor, ya. Ditangkap oleh reseptor yang kemudian nanti akan diteruskan ke sistem saraf pusat untuk diolah dan kemudian nanti diantarkan ke efektor untuk memberikan tanggapan begitu. Maka ini hampir sama, teman. Ada rangsangan, ada efeknya juga. Kayak gimana nanti itu? Ringkasnya, ketika ada rangsangan datang, maka ini akan ditangkap oleh suatu reseptor, yang mana reseptornya ini bisa kelenjar endokrinnya langsung yang jadi reseptornya sekaligus regulatornya. Kalau pada sistem saraf, reseptor dan regulator itu terpisah. Ya, reseptornya berupa indera, kemudian regulatornya berupa sistem saraf, ya, sistem saraf pusat gitu. Maka di sini ketika ada rangsangan datang, maka ditangkap oleh suatu reseptor berupa kelenjar endokrin yang sekaligus nanti mengatur kerja bagian tertentu dari tubuh dengan cara melepaskan hormon, ya. Nah, hormon yang dihasilkan, kemudian hormon yang dihasilkan ini kemudian diangkut oleh sistem peredaran darah, ya, ke seluruh tubuh dan dia hanya bekerja di sel atau organ target tertentu yang sifatnya spesifik untuk hormon itu tadi. Gitu. Maka hormon berbeda, sel targetnya atau organ targetnya jadi beda gitu. Sehingga ketika dia sampai ke sel target atau organ target, kemudian dia akan memicu sel tersebut atau organ tersebut untuk menghasilkan efek tertentu gitu. Selnya itu akan mungkin mengekspresikan gen tertentu dengan menghasilkan senyawa tertentu, ya, atau efek-efek yang lain. Kita ambil contoh, ya, untuk menerapkan konsep ini sederhananya. Misalnya ambil contoh ada rangsangan berupa apa? Kadar gula darah jadi naik. Misalnya ada rangsangan berupa apa? Kadar gula darah naik. Kok bisa? Jadi mungkin teman-teman lagi sarapan tuh, ya. Teman-teman sarapan pagi-pagi, maka efeknya gula yang teman-teman masukkan itu kemudian akan menuju ke darah dan meningkatkan kadar gula darah gitu. Maka peningkatan kadar gula darah itu harus diantisipasi dengan cara dinormalkan ke posisi dasarnya, kan ada satuannya 70 sampai 100 mg per mililiter darah, ya. Per 100 ml darah. Nah, bagaimana caranya? Maka kadar gula darah yang naik ini akan ditangkap oleh suatu reseptor tertentu di dalam tubuh kita, ya. Kalau mata menangkap rangsangan berupa cahaya, telinga menangkap rangsangan berupa suara, maka ada di tubuh kita indera, ya, yang memata-matai, yang mencium bahwasanya kadar gula darah lagi nggak normal gitu. Siapa dia? Maka jawabannya yaitu apa teman-teman? Pankreas. Ya, di antaranya pankreas. Maka efeknya ketika pankreas membaca kalau kadar gula darah naik, maka dia akan menghasilkan hormon yang menurunkannya. Hormon yang akan memicu turunnya. Karena kan dia bisa menghasilkan dua hormon di situ, bisa menaikkan, bisa menurunkan gitu. Maka dia di sini nggak boleh yang tambah dinaikin, nggak boleh gitu. Maka dia akan pilih
menghasilkan hormon yang menurunkan kadar gula darah, itu namanya insulin. Ya. Maka bayangin, insulin setelah dihasilkan oleh pankreas, dikeluarin dari pankreas, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh gitu. Nah, organ targetnya ya spesifik ya. Di antaranya kan ada banyak ya organ target insulin, tapi yang spesifik kita cukup tulis untuk bagian pengantar ini, misalnya adalah sel-sel yang ada di hati, sel hepatosit gitu. Gitu ya. Efeknya apa? Maka nanti di dalam sel hati, insulin akan memicu sel-sel tersebut untuk mengkonversi glikogen, mengkonversi glukosa menjadi glikogen. Gitu. Sehingga apa efeknya? Gula itu diambil dari darah nanti, ya, dan kemudian disimpan jadi glikogen, sehingga apa? Glukosa menurun jumlahnya karena dikonversi jadi senyawa lain, dirubah jadi polisakarida, dan efeknya kadar gula darah turun dan mencapai normal atau homeostasis gitu. Maka inilah ya kurang lebih cara kerja dari semua hormon ya. Nanti ada beberapa istilah yang teman harus kuasai, yaitu apa nama kelenjar endokrin ya, yang terlibat di dalam sistem hormon ini, kemudian apa aja hormon yang dihasilkannya ya. Yang ketiga adalah apa organ target, apa saja organ target dari hormon tersebut, kemudian apa efek yang dihasilkannya, apa tanggapan ya, apa pengaruh dari hormon tersebut terhadap sel atau organ targetnya. Berikutnya kita belajar organ-organ apa saja yang menyusun sistem hormon atau sistem endokrin. Di sini kurang lebih ada 10 kelenjar ya, yang berperan sebagai kelenjar endokrin. Di bagian kepala, teman-teman bisa lihat ini gambarnya ada 3. Apa aja di kepala? Pertama ada organ namanya hipotalamus. Ini yang pertama. Nah, hipotalamus dia menghasilkan beberapa hormon penting. Ya, di antaranya yang paling utama adalah dia menghasilkan hormon namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone, berperan dalam mengatur reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada namanya hormon CRH, corticotropic releasing hormone. Dia mengatur kerja dari kelenjar yang berkaitan dengan adrenal ya, atau ya berkaitan dengan kelenjar anak ginjal gitu. Jadi dia mengatur kerja dari organ lain. Yang ketiga ada namanya hormon TRH, thyroid releasing hormone. Dia berperan dalam pengaturan sintesis hormon tiroksin gitu ya. Nah, selain menghasilkan 3 hormon yang atas, yang mana ketiganya itu berperan dalam mengatur kerja dari kelenjar yang lain, hipotalamus juga melepaskan 2 hormon tambahan. Ada namanya hormon ADH, antidiuretik hormon, berperan dalam pengaturan kadar atau jumlah air di dalam tubuh kita. Maka dia mengatur jumlah urin yang keluar dari tubuh. Kemudian yang kelima ada hormon namanya oksitosin, berperan dalam mengatur kontraksi rahim ketika seorang perempuan itu mau melahirkan. Sekaligus dia mengatur kapan perempuan itu mensekresikan ASI ya, ketika dia masa menyusui. Nah, kemudian di bagian kepala ada organ kedua namanya pituitari. Yang kedua teman-teman sebut dengan istilah apa? Pituitari atau hipofisis. Nah, pituitari atau hipofisis ini
Dia terbagi jadi dua bagian sebenarnya teman-teman, ya. Ada namanya pituitari bagian anterior. Anterior itu depan. Ada bagian posterior. Nah, bagian yang anterior ini melepaskan hormon yang dia istilahnya sinergis dengan hipotalamus. Maka kalau di hipotalamus ada GnRH, maka berkaitan dengan reproduksi, pituitari melepaskan hormon namanya FSH dan LH. Ya. Ada follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kalau di hipotalamus ada CRH, corticotropic releasing hormone, maka CRH ini akan memicu pituitari anterior melepaskan hormon namanya ACTH. Ya, kalau di hipotalamus ada TRH, maka TRH akan memicu pituitari anterior melepaskan namanya hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Ya, sebenarnya detailnya nanti kita pelajari ketika kita bahas per organ gitu, teman-teman. Nah, kemudian selain menghasilkan 4 hormon ini, si pituitari anterior menghasilkan 2 hormon tambahan. Pertama berperan dalam mengatur pertumbuhan tubuh, disebut growth hormone atau STH. Yang kedua ada namanya hormon prolaktin. Ya, prolaktin ini berperan dalam mengatur sintesis ASI. Gitu. Kemudian yang kedua ada bagian pituitari posterior atau belakang. Jika pituitari anterior bisa melepaskan hormon, maka pituitari posterior ini nggak bisa. Dia hanya menyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu 2 hormon, yaitu hormon ADH dan hormon oksitosin. Jadi nggak bisa ngasilin hormon sendiri. Kemudian jika di kepala ada 3 kelenjar, maka di leher kita ini ada 2. Ya. Yang pertama ada kelenjar yang bentuknya kayak kupu-kupu, agak gede ukuran ini, disebut dengan istilah kelenjar tiroid, ya, atau kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid atau kelenjar gondo ini melepaskan 2 hormon. Sesuai namanya, pertama adalah kelenjar tiroksin. Yang kedua, sesuai fungsinya, karena dia berperan dalam mengatur kadar kalsium darah, maka disebutlah dia dengan istilah hormon kalsitonin. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yang ada di leher kita ini ada hormon kelenjar penting, ya, namanya paratiroid. Dia disebut paratiroid anak gondok karena dia nempel di kelenjar gondok, ya. Kurang lebih ada 4 titik di situ, teman-teman bisa lihat. Itulah kelenjar anak gondok, ya, nempel di gondok. Maka kalau tiroid melepaskan hormon tiroksin dan kalsitonin, maka paratiroid melepaskan 1 hormon saja yang fungsinya juga mengatur kadar kalsium seperti halnya kalsitonin. Cuman bedanya kalau kalsitonin itu berperan dalam menurunkan kadar kalsium darah, kalau yang ini paratormon, ya, berperan dalam meningkatkan kadar kalsium darah. Nah, maka itulah 2 kelenjar di mana? Di leher kita, ya. Kemudian di bagian dada ini ada 1 kelenjar penting, disebut dengan istilah kelenjar timus. Nah, timus ini sebenarnya dibahas juga di sistem imun, ya, karena dia juga bagian dari sistem imun karena menghasilkan hormon yang fungsinya berkaitan dengan imunitas. Apa itu? Nah, hormonnya timosin. Dia berperan dalam pematangan sel T atau limfosit T.
ya. Maka dia ya berkaitan dengan pertahanan tubuh. Kemudian di daerah perut ini kurang lebih ada 2 kelenjar di rongga perut. Pertama ada namanya pankreas. Yang pertama teman-teman bisa lihat nih ada organ namanya pankreas. Nah, pankreas sendiri ini berperan menghasilkan 2 hormon yang dua-duanya mengatur kadar kalsium darah. Yang pertama ada namanya insulin, ya, berperan dalam menurunkan kadar gula darah. Kemudian pasangannya dia namanya glukagon, berperan dalam meningkatkan kadar gula darah. Maka kerjanya antagonis atau berlawanan. Kemudian yang ke berapa teman? Ke-8 ya, kalau nggak salah ini. Atau yang ke-7 ya. Yang berikutnya ada kelenjar yang terletak di atas ginjal ya, yang warna abu-abu itu ginjal. Di atasnya ada kelenjar kecil disebut kelenjar anak ginjal atau adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini juga bisa dibagi jadi 2 bagian ya, seperti halnya pituitari tadi. Kalau pituitari ada istilah depan belakang, kalau ini ada istilah korteks dan medula. Seperti halnya ginjal ada bagian luar korteks ya. Dan ada bagian dalam namanya medula. Nah, bagian korteks ini menghasilkan hormon yang berperan di dalam respons stres jangka pendek. Di antara hormonnya ada namanya mineral kortikoid, berperan dalam mengatur kadar mineral. Saya tuliskan nama lainnya saja, disebut dengan istilah aldosteron. Kemudian yang kedua ada namanya glukokortikoid, mengatur kadar gula darah, disebut juga dengan istilah kortisol. Ya. Kemudian yang berikutnya yang medula, bagian tengah atau bagian dalam ya. Ini melepaskan 2 hormon juga. Sesuai namanya, kelenjar adrenal ini menghasilkan atau bagian adrenal menghasilkan hormon adrenalin. Dan pasangannya mirip aja, disebut dengan istilah noradrenalin. Maka itulah kurang lebih ya 7 kelenjar yang yang berada di bagian baik pada laki-laki maupun ada pada perempuan. Maaf teman, ada ya bagian yang kelupaan satu di kepala ya. Di kepala tadi kita sebutkan itu ada 3 ya. Yang ketiganya itu namanya kelenjar pineal ya. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan 1 hormon saja, berperan dalam mengatur reproduksi musiman pada hewan, disebut dengan istilah hormon melatonin. Nah, ini yang ke-8 artinya, totalnya 10 ya. Kemudian sisanya 2 itu disebut dengan istilah kelenjar gonad. Maka ini yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada perempuan dia punya 2 ovarium namanya. Ovarium berperan dalam menghasilkan hormon seksnya perempuan, yakni estrogen dan progesteron. Maka kalau pada perempuan ada ovarium, maka pada laki-laki ada ada kelenjar namanya testis ya. Dan inilah yang berperan dalam menghasilkan hormon seks pada laki-laki, disebut dengan istilah testosteron. Maka kalau teman-teman rinci nanti ya, teman bisa hitung-hitung sendiri nanti kurang lebih ada berapa? Ada 10 kelenjar totalnya dari dihitung ovarium dan testis terpisah ya. Dua-duanya disebut dengan istilah gonad.
dan ada kurang lebih 25 hormonnya. Ya, total hormonnya ada berapa? Ada 25. Oke, itu dia teman-teman, organ-organ yang berperan dalam sistem endokrin dan hormon-hormonnya apa saja, dan detail dari fungsi dari masing-masing hormon ini akan kita bahas di bagiannya masing-masing. Kemudian kita masuk ke organ yang pertama, yaitu hipotalamus. Nah, hipotalamus dia adalah salah satu organ penting yang berperan sebagai center atau pusat dari homeostasis tubuh. Itu kata kunci penting dia. Ya, sebenarnya ada banyak organ yang berperan sebagai pengatur homeostasis tubuh, tapi yang paling luas fungsinya dalam mengatur kenormalan atau agar kondisi internal tubuh itu tetap adalah hipotalamus. Maka dia diantaranya mengatur agar suhu tubuh tetap 37 derajat Celcius, kemudian mengatur kadar osmotik atau tekanan osmotik darah, mengatur sebagai pusat lapar, pusat kenyang, ya. Kemudian pusat haus, dia mengatur reproduksi, ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang diatur. Cuman kita enggak detail dulu bahas di bagian ini. Kemudian hipotalamus sebagai bagian dari sistem endokrin, ya bisa disebut dia adalah raja dari dari semua kelenjar. Jadi dia bagian paling atas begitu yang membawahi kelenjar-kelenjar yang lain. Di antara hormon yang dihasilkannya, sini kita cuma mungkin tuliskan apa aja hormonnya, adapun fungsinya nanti kita mungkin detailin di bagian berikutnya. Di antara hormon yang dihasilkan, pertama ada kelompok hormon tropin, yaitu hormon yang mengatur kelenjar endokrin yang lain, gitu ya. Di antaranya ada namanya hormon GnRH, ini singkatan dari gonadotropin, releasing hormone. Jadi dari namanya, hormon yang berperan dalam mengatur pelepasan hormon gonadotropin. Jadi dia mengatur kelenjar lain, ya, dan kelenjar itu adalah pituitari, ya, untuk melepaskan hormonnya namanya gonadotropin. Kemudian yang kedua namanya CRH, ini singkatan dari kortikotropik atau kortikotropin. Ya, boleh pakai kata sifat, mungkin kortikotropik, boleh nama hormon langsungnya kortikotropin, releasing hormon yang memicu pelepasan kortikotropin gitu. Kemudian yang kedua tiroid atau tiroksin, releasing hormone. Kemudian yang berikutnya, hormon yang atropin ini organ targetnya bukan kelenjar endokrin, gitu ya. Di antaranya ADH, ini singkatan dari antidiuretik hormon. Ya, adapun fungsinya nanti kita bahas detail di pituitari, di bagian pituitari posterior, teman-teman. Ya, selanjutnya kita masuk ke hormon atau ke kelenjar yang kedua, ya, yakni kelenjar pituitari. Kelenjar ini dia punya nama lain, teman-teman, ya. Dia juga disebut dengan istilah kelenjar hipofisis.
Ini nama lainnya saja ya. Pituitari itu sinonim persis ya dengan hipofisis. Maka pituitari atau hipofisis ini disebut juga atau dia punya gelar ya, disebut dengan istilah master of glands. Jadi raja dari kelenjar-kelenjar. Jadi dia merajai dan dengan cara mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar endokrin yang lain. Kayak gimana itu? Coba kita lihat nih ya. Nah, maka pituitari sendiri secara anatomi itu terbagi menjadi dua bagian. Ada lobus anterior depan, ada lobus posterior belakang. Nah, maka pituitari anterior, pituitari posterior. Nah, pituitari anterior ya, ini melepaskan sejumlah hormon yang ternyata hormon-hormonnya itu dikontrol oleh hormonnya hipotalamus, teman-teman. Jadi, lihat nih gambar yang sebelah kiri. Ini ada hipotalamus ya. Ini terletak di bagian otak, di bawah otak besar ya. Ada namanya hipotalamus di sana. Maka hipotalamus nanti ini melepaskan hormon. Ada beberapa hormon yang nanti kenapa? Dia akan mengatur kerja dari pituitari anterior yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi ada pituitari anterior depan nih. Ini pituitari posterior belakang ya. Maka di antaranya, teman-teman ya, hipotalamus ini melepaskan hormon yang disebut dengan istilah GnRH. GnRH. Gonadotropin releasing hormone namanya ya. Maka sesuai namanya, dia berperan untuk memicu pelepasan hormon gonadotropin. Itu hormon gonadotropin yaitu mencakup dua hormon, teman-teman. Ya. Dua itu apa? Yaitu ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Nah, FSH dan LH itu disebut gonadotropin karena mereka berdua bekerja dengan cara mempengaruhi gonad. Ya, merangsang gonad untuk bekerja ya. Ngapain? Gonad itu testis dan ovarium dan akan ada pembahasannya nanti. Itu kerjanya dua, teman-teman, gonad itu. Pertama, gonad itu bekerja dengan cara menghasilkan gamet ya. Maka kalau ada perempuan menghasilkan ovum, pada laki-laki gonadnya, testisnya menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan hormon seks. Ya. Fungsinya memicu gonad menghasilkan hormon seks. Pada perempuan ovariumnya akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Sementara pada laki-laki testisnya akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, itulah dia. Ya, maka hipotalamus disebut GnRH, gonadotropin releasing hormone, karena memicu pituitari anterior melepaskan gonadotropin, yang mana gonadotropin itu mencakup FSH dan LH yang bekerja merangsang gonad ya, menghasilkan dua zat yaitu gamet dan hormon seks. Kemudian yang kedua ya, hipotalamus ya juga menghasilkan hormon namanya hormon TRH. Gitu. Jadi ada hormon namanya apa? TRH. Nah, hormon TRH ini ternyata organ targetnya adalah pituitari anterior, teman-teman. Ya. Sesuai namanya, TRH itu thyroid releasing hormone. Ya, hormon yang berperan untuk pelepasan hormon yang berkaitan dengan tiroid, yang mana TRH akan memicu TSH gitu ya, melepaskan hormon namanya apa? Namanya TSH, thyroid stimulating hormone gitu. Sesuai namanya, thyroid stimulating hormone ada hormon yang memicu kelenjar tiroid melepaskan hormonnya, yaitu apa?
Kalau detail namanya hormon tiroksin, teman-teman. Tiroksin, ya. Kemudian yang ketiga, hipotalamus ya melepaskan hormon tropin berikutnya. Jadi tadi TRH, GnRH ini semua hormon tropin. Ya. Melepaskan hormon disebut dengan istilah apa? CRH. Kortikotropin atau corticotropic releasing hormone. Maka organ targetnya juga sama nih. Siapa? Pituitary anterior ya. Kemudian nanti efeknya pituitary anterior melepaskan hormonnya. Hormon yang keempat di sini artinya, teman-teman. Yakni hormon namanya ACTH. Adreno atau adrenocorticotropic hormone. ACTH, adrenocorticotropic hormone. Hormon yang memicu bagian korteks dari adrenal, adrenocortex, kortiko, tropin ya, hormon. Maka efeknya apa? ACTH memicu korteks adrenal melepaskan hormon apa? Kortikosteroid. Ya. Melepaskan hormon apa? Sesuai namanya tadi CRH itu kortikosteroid. Ya. Releasing hormon ya, berkaitan dengan hormon kortikosteroid gitu. Nah, hormon kortikosteroid itu ada dua. Jadi korteks bagian adrenal ini melepaskan dua hormon. Ada namanya hormon mineral kortikoid disebut dengan istilah aldosteron. Dan ada hormon glukokortikoid disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah kortisol. Dan detail dari fungsinya akan kita bahas di babnya sendiri, di bagiannya sendiri. Jadi intinya di sini teman-teman, di pembahasan pituitary anterior kita bisa lihat bahwasanya apa? Pituitary anterior ini mengatur 3 organ kalau di sini. Dia mengatur kapan tiroid melepaskan hormon tiroksin, dia mengatur kapan gonad melepaskan gamet dan hormon seksnya, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Sementara yang ketiga, pituitary anterior memicu korteks adrenal, mengatur korteks adrenal kapan menghasilkan hormon aldosteron dan kortisol gitu. Jadi dia, maka disebutlah dia sebagai master of gland ya. Pada saat dia ditemukan mampu mengatur kelenjar yang lain, maka disebutlah dia master of gland. Dan pada saat itu sepertinya hipotalamus belum diketahui ya, bahwasanya dia melepaskan hormon yang ternyata mengatur kerja dari pituitary anterior gitu. Ternyata pituitary anterior ini cuma apa namanya bawahan juga, teman-teman. Jadi dia bukan master of gland yang sebenarnya. Nah, hipotalamus lah itu yang sebenarnya jadi puncak dari pengaturannya. Dialah master of gland yang sebenarnya. Cuman kalau sepertinya keluar di soal berikut ini organ yang berperan sebagai master of glands, karena pituitary udah dari awal itu dilekatkan dengan istilah itu ya, dan sepertinya nggak dicabut begitu, sehingga teman-teman jawab pituitary ya. Kalau keluar tetap jawab pituitary atau apa? Hipofisis. Nah, inilah apa namanya regulasi yang dilakukan oleh kelompok kelenjar pituitary dengan melepaskan berapa hormon, teman-teman? Ada 4 ya. Ada hormon TSH, kemudian FSH, kemudian ada LH, kemudian yang keempat apa? Hormon ACTH ya. Nah, 4 hormon ini berperan dalam pengaturan kerja dari organ yang lain. Nah, pituitary anterior itu juga melepaskan 2 hormon yang lain, teman-teman. Ya, ada tambahan 2 hormon. Hormon apa itu? Yaitu ada hormon GH ya dan hormon prolaktin namanya. Ya. Hormon GH disebut juga dengan istilah hormon growth, hormon pertumbuhan atau growth hormone. Ya. Yang keenam ada hormon apa? Prolaktin gitu. Maka apa fungsi dari growth hormone? Hormon pertumbuhan. Jadi ini hormon yang memicu pertumbuhan, memicu tambah tingginya tubuh seseorang. Maka organ target utamanya ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah sel tubuh secara umum, ya. Maka peran dia apa? Atau yang pertama adalah tulang ya, memicu
pemanjangan tulang. Sehingga teman-teman bisa tambah tinggi. Nah, ini yang pertama, teman. Maka ketika orang tambah tinggi, itu tulangnya tambah panjang gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Oh, ternyata jumlah sel tubuhnya juga harus diperbanyak gitu, ya. Maka growth hormone ini diantaranya juga berperan untuk memicu perbanyakan sel. Jadi jangan selnya tambah melar gitu, tapi ditambah jumlahnya. Yaitu memicu pembelahan sel atau proliferasi, ya. Kelimanya proliferasi sel. Gitu. Maka disebutlah juga hormon growth hormone dengan istilah apa? STH. Ya, apa itu? Singkatan dari somatotropin hormone. Somatotropin hormone. Jadi organ yang hormon yang organ targetnya adalah somato. Somato itu sel tubuh gitu. Ya, dia memicu proliferasi dari sel tubuh. Nah, gitu teman-teman ya. Maka growth hormone ini penting untuk pertumbuhan dan ada efeknya kalau dia kekurangan atau kelebihan. Kalau kekurangan menyebabkan nanti dwarfisme, kalau kelebihan menyebabkan gigantisme. Kemudian yang terakhir, yang keenam, di sini kita bahas pituitari antara melepaskan hormon prolaktin, dan ini secara umum kerja pada perempuan karena dia berperan untuk memicu sintesis ASI. Fungsi dia memicu sintesis ASI. Ya, maka teman-teman harus pahami bahwasannya dalam pembahasan hormon itu ada 4 istilah yang teman-teman pegang. Yaitu apa nama kelenjernya? Maka kalau pembahasan prolaktin ya nama kelenjernya pituitari anterior. Kedua, apa nama hormonnya? Maka hormonnya namanya prolaktin. Yang ketiga, apa organ targetnya? Gitu. Maka karena fungsinya atau efeknya adalah memicu sintesis ASI, maka organ targetnya kelenjer mamae, kelenjer payudara perempuan begitu. Dan efeknya adalah memicu sintesis ASI oleh kelenjer mama. Itu ya, ada 4. Apa nama kelenjernya, apa hormonnya. Yang ketiga, apa organ targetnya. Yang keempat, apa efek terhadap organ target. Kemudian setelah kita bahas pituitari anterior, kita masuk ke bagian yang kedua, itu pituitari belakang atau posterior. Nah, ternyata bagian posterior ini tidak menghasilkan hormon satupun, teman-teman. Dia hanya berperan menyimpan hormon yang dihasilkan hipotalamus dan kemudian melepaskannya atau mensekresikannya ketika tubuh kita membutuhkan. Ya, dan ada 2 hormon yang dihasilkan hipotalamus di sini, yaitu hormon ADH dan hormon oksitosin. Ya. Nah, setelah dihasilkan hormon ini, nanti dia dialirkan menuju ke pituitari posterior, disimpan sementara di bagian ini. Apa fungsi 2 hormon ini? Ya. Pertama, ADH. Sesuai namanya, ADH singkatan dari antidiuretik hormon. Ya, dari sisi nama artinya zat hormon yang anti terhadap zat diuretik. Apa itu zat diuretik? Zat yang mempengaruhi kadar urin seseorang, ya. Intinya hormon ADH ini berperan dalam memicu, detailnya itu memicu reabsorpsi, penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali? Air. Jadi dia mengatur jumlah air yang ada di dalam urin. Dia akan memicu reabsorpsi air. Detail nanti dibahas di konsep ginjal di bagian namanya tubulus collectivus, tubulus pengumpul dari nefron ginjal. Maka kalau ditanya apa organ targetnya, maka jawabannya ginjal, dan lebih detail tubulus collectivus. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ada hormon oksitosin. Ya, hormon oksitosin ini memiliki 2 organ target, ya. Yang pertama adalah selaras dengan prolaktin. Kalau prolaktin memicu sintesis ASI, maka setelah ASI disintesis, dibuat, ASI itu harus dikeluarin gitu. Maka oksitosin inilah yang merangsang atau memicu pengeluaran atau sekresi dari ASI ketika
bayi lagi nyusu gitu ya. Memicu sekresi ASI. Jadi ringkasnya kalau ada bayi lagi netes di puting susu ibunya, maka nanti ini terangsang ibunya dari puting susunya itu ada neuron sensorik begitu ya. Ada reseptor di sana, di mana di puting dari ibunya tadi, kemudian memberikan rangsangan ke neuron sensorik yang diteruskan ke otak bagian pituitari anterior ini, ya menghasilkan hormon oksitosinnya gitu ya. Sehingga nanti akhirnya hormon oksitosin dilepaskan oleh pituitari posterior dan kemudian memicu kelenjar mamae ASI untuk mengeluarkan ASI-nya. Yang kedua, selain sekresi ASI, oksitosin juga memicu kontraksi rahim pada saat ada seorang ibu mau melahirkan, ada perempuan mau melahirkan. Memicu kontraksi dinding rahim dan ini bekerja dengan beberapa hormon yang lain. Dia nggak sendiri gitu. Secara umum oksitosin ini bekerjanya pada perempuan ya. Maka itulah dua kelenjar penting yang ada di bawah hipotalamus, yakni pituitari anterior dan pituitari posterior. Kelenjar berikutnya setelah kita bahas hipotalamus dan pituitari ya, ada dua kelenjar penting di leher. Yang pertama adalah tiroid, yang kedua adalah paratiroid. Tiroid ini yang disebut dengan istilah kelenjar gondok. Maka paratiroid ya disebut dengan istilah kelenjar anak gondok. Apa fungsi mereka berdua? Yang kelenjar gondok disebut tiroid menghasilkan hormon sesuai namanya, yaitu hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini salah satu hormon penting di tubuh kita, ya, berperan di dalam mengatur atau bisa meningkatkan, ya, metabolisme sel. Jadi fungsi basicnya dia merangsang atau meningkatkan metabolisme dari sel. Gitu. Jadi organ targetnya adalah sel tubuh secara umum, teman-teman. Ya. Apa efeknya? Yaitu tadi memicu metabolisme sel. Nah, maka karena dia memicu metabolisme sel, seseorang yang kekurangan hormon tiroksin ini akan metabolismenya jadi rendah begitu, sehingga muncul penyakit yang dia jadi kerdil, ya. Mirip dengan istilah growth hormone, kalau kekurangan menyebabkan kerdil, maka tiroksin juga ini menyebabkan kerdil gitu. Cuman kalau pada tiroksin, selain kerdil ya, anak yang kurangan tiroksin itu jadi terbelakang secara mental. Kemudian yang kedua, ada hormon namanya kalsitonin, sesuai namanya, maka dia berperan mengatur kadar kalsium darah, ya. Dan fungsi dia antagonis dengan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kedua di sini, yaitu paratiroid yang menghasilkan paratormon. Apa maksudnya? Kalau kalsitonin ini berperan mengatur kadar kalsium dengan darah dengan cara menurunkan kadar Ca2+ darah. Maka sebaliknya, si paratormon ini malah meningkatkan ya, jumlah Ca2+ ion kalsium yang nanti ada di mana? Di dalam darah kita gitu. Jadi darah kita itu kan harus punya ion-ion ya. Ada ion-ion tertentu yang punya fungsi khas. Di antaranya kalsium ini fungsinya banyak, teman-teman. Di antaranya dia mengatur pembekuan darah di dalam sana. Ya, kemudian
Kalsium ini sangat penting untuk fungsi dari otot dan saraf gitu. Sehingga kalau kadar kalsiumnya rendah itu bisa bermasalah, sistem dari otot dan sistem saraf. Nah, bagaimana cara dia mengatur kadar kalsium darah ini? Ya, hampir sama ya, organ target antara kalsitonin dan paratormon, yakni apa? Coba misalnya, dalam keadaan homeostasis, ya, kadar Ca2+ darah, saya kurang hafal nih angkanya teman-teman, ya, entah 80 ya, kalau nggak salah 80 miligram gitu per 100 mililiter darah normalnya. Nah, ketika misalnya kadar kalsium darah seseorang turun, terlalu rendah begitu, ya, mungkin karena dia mengeluarkannya melalui urin ya, sementara jumlah kalsium yang dia makan itu rendah gitu. Sehingga cenderung turun ya kadar kalsium darahnya. Efeknya ketika kadar kalsium darah ini turun, maka ya dia harus dinormalkan. Caranya gimana dinormalkannya? Nanti efeknya ketika kadar kalsium darah turun ini akan dibaca bahwasanya dia turun oleh suatu organ, yaitu si paratiroid sendiri. Efeknya paratiroid kemudian melepaskan hormonnya. Ya, melepaskan hormon paratormon. Nah, apa efek dari hormon ini, teman-teman? Ya, paratormon. Nah, organ targetnya itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah tulang. Anggaplah ini tulang ya. Yang pertama adalah tulang. Maka apa yang terjadi dengan tulang? Dia akan memicu yang namanya dekalsifikasi tulang. Jadi tulang itu diambilin kalsiumnya. Ya, efeknya apa? Kalsium diambil dari tulang, kemudian kalsium itu dibawa ke darah. Sehingga efeknya apa? Kadar kalsium darah naik. Ya, meningkat kadar kalsium darah normal. Sampai kapan gitu ya? Sampai kapan kalsium itu diambil dari tulang? Apa sampai habis kalsium di tulang sehingga tulangnya jadi kropos? Ya enggak lah, sampai kadar kalsiumnya kembali normal di dalam darah kita ya, mencapai istilahnya apa? Homeostasis. Nah, itu organ target pertama, teman-teman ya. Paratormon organ targetnya tulang memicu dekalsifikasi gitu. Yang kedua, organ targetnya ternyata adalah ginjal kita. Ada apa? Ini maksudnya ginjal ya. Maka dia mekanisme kerjanya gimana? Pertama, memicu reabsorpsi, penyerapan kembali. Ya. Ca2+ di mana? Di nefron ginjal atau di tubulus nefron ginjal. Ya. Intinya kalsium itu diambil teman-teman dari ginjal, maksudnya dari urin, sehingga nggak keluar gitu. Nah, ini ada orang kadar kalsiumnya sudah turun, sudah rendah, maka tidak boleh tambah turun, nggak boleh dikeluarin dong gitu. Maka nanti efeknya apa? Kadar kalsiumnya diserap, ya,
sehingga mungkin dia tidak jadi keluar, dan ini bisa mempertahankan jumlah kalsium di mana? Di dalam darah kita, ya, sehingga nanti bisa normal. Nah, itu dia. Cara kerja dari siapa? Paratormon yang 2. Nah, sebenarnya ada berapa? Ada 2 efek dari paratormon terhadap ginjal, ya, teman-teman. Selain memicu reabsorpsi kalsium di tubulus nefron, nanti si paratormon ini juga memicu pengaktifan atau mengaktifkan gitu ya. Apa yang dipicu? Pengaktifan vitamin D. Nah, jadi ada vitamin D gitu. Jadi vitamin D itu selain diaktifkan di kulit, nanti yang kedua diaktifkannya di ginjal gitu. Nah, ketika vitamin D sudah aktif, ya, vitamin D itu kemudian dibawa oleh darah menuju ke usus halus, gitu. Jadi nanti ini dia kemana? Ke usus halus, ya. Anggaplah ini usus halus ya. Apa yang dilakukan vitamin D di usus halus, ya? Meningkatkan absorpsi kalsium Ca2+ di mana? Usus halus, gitu. Nah, maka dengan kalsiumnya bisa diserap secara maksimal di usus halus, maka ini juga akan menambah kadar kalsium di mana? Di dalam darah kita gitu ya. Sehingga nanti kadar kalsium jadi naik dan akhirnya sampai normal atau homeostasis gitu. Maka kalsium itu pada dasarnya ketika kita makan nutrisi dan di sana ada kalsium ya, maka dia hanya bisa diserap dengan baik ketika ada vitamin D, teman-teman. Syaratnya harus ada vitamin D gitu. Sehingga ketika vitamin D ada di usus halus, itu akan semacam di usus halus itu ada pintu gerbang untuk masuknya kalsium gitu. Dan pintu itu hanya terbuka kalau ada kuncinya gitu. Ya, dia punya lubang kunci yang ada kuncinya. Nah, kuncinya ada vitamin D gitu. Jadi ketika ada vitamin D, ya, pintu untuk kalsium terbuka dan akhirnya kalsium bisa diserap dan masuk ke darah, ya, dan menormalkan kadar kalsium darah kita dan meningkatkan kadar kalsium darah kita gitu. Itulah kurang lebih ya 2 organ target dari paratormon, ya, untuk meningkatkan kadar kalsium darah, diantaranya memicu dekalsifikasi tulang, ngambil kalsium dari tulang, kemudian memicu reabsorpsi kalsium di tubulus nefron, dan yang ketiga secara tidak langsung ya meningkatkan kadar kalsium itu dengan cara meningkatkan penyerapannya di usus halus ketika seorang memakan nutrisi. Kalau secara langsungnya dia memicu pengaktifan vitamin D. Ya. Maka kalau paratormon cara kerjanya tadi seperti itu, maka kalsitonin kebalikannya aja, teman-teman. Maka ketika ada orang kadar kalsiumnya terlalu tinggi, maka diturunkan ya, harus diturunkan gitu. Siapa yang menurunkan? Kalsitonin. Nah, maka nanti lawannya pertama kalau di sini dekalsifikasi tulang, maka dia kalsifikasi tulang. Jadi kalsium itu diambil dari darah terus disimpan di tulang gitu. Sehingga kadar kalsium darah jadi rendah, turun sampai normal. Begitu juga nanti ketika di ginjal, maka dia tidak boleh direabsorpsi ya. Maksudnya kalsium itu segera dikeluarkan saja, bukan direabsorpsi. Nah, itu tentang siapa? Paratormon dan kalsitonin. Kelenjar berikutnya, dan ini kelenjar yang paling penting untuk kita cerita lebih detail karena dia yang paling sering keluar soalnya, yakni kelenjar pankreas ya. Nah, kelenjar pankreas dia punya banyak fungsi sebenarnya, teman-teman ya. Dia adalah satu dari 3 atau sekian kelenjar yang bisa berperan sebagai kelenjar endokrin
sekaligus kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, dia menghasilkan enzim yang berperan dalam pencernaan. Maka bagi dari sistem pencernaan, dia kelenjar pencernaan bersama hati begitu. Sementara sebagai kelenjar endokrin, dia melepaskan hormon, yakni hormon insulin dan glukagon. Nah, di pankreas itu ada daerah-daerah penghasil hormon yang disebut dengan istilah pulau-pulau Langerhans. Inilah daerah endokrin dari pankreas. Ya. Maka bagaimana cara kerja dari hormon insulin dan glukagon di dalam terutama fungsi keduanya adalah mengatur kadar gula darah gitu. Jadi mereka berperan dalam homeostasis ya, kadar gula darah. Gula darah gitu. Kurang lebih normalnya 70 sampai 100 ya. 10 mg per 100 ml darah. Jadi pada saat teman-teman baru bangun tidur ya, normalnya kadar darah teman-teman itu cuman sekitar gula darahnya kurang lebih 70 sampai 110 ini ya. Maka ketika akhirnya teman-teman mau berkegiatan ya, teman-teman sarapan dulu. Nah, sarapan itu kemudian meningkatkan kadar gula darah. Jadi kadar gula darah jadi naik begitu. Naik ya. Karena apa tadi? Teman-teman karena sarapan gitu. Nah, ketika jumlah gula bertambah di dalam darah, dia harus dinormalkan. Caranya gimana? Maka nanti sama ya di pembahasan sebelumnya, perubahan dari kondisi homeostasis ini akan memicu suatu kelenjar membacanya ya. Nah, untuk kadar gula darah yang membacanya organ yang disebut dengan istilah pankreas ini. Ya, pankreas. Maka pankreas bagaimana cara kerjanya ini? Ketika dia membaca bahwa kadar gula darah terlalu tinggi, maka dia membacanya harus diturunkan. Cara kerjanya gimana? Di antaranya yang pertama adalah pankreas atau caranya adalah pankreas ya. Ini aktif melepaskan hormonnya yang dilakukan oleh suatu tipe sel di dalam sana di pulau-pulau Langerhans itu ada 2 atau 3 tipe sel. Yang di sini ada namanya sel beta. Ada sel alfa, ada sel beta gitu ya. Nah, sel beta inilah yang melepaskan hormon insulin. Nah, ini nama hormonnya. Nah, pertanyaannya gimana mekanisme kerja insulin? Apa organ targetnya dan apa efek yang dilakukan oleh insulin? Maka organ target yang pertama ya, insulin ini akan bergerak ke hati gitu. Ya, dia ke organ hati. Apa yang dilakukan insulin di hati? Maka nanti di dalam hati kita insulin itu mengkonversi ya gula dirubah jadi apa? Glikogen. Gitu. Jadi bayangin gula itu diambil dari darah, tadi kan kadar gula darah naik, teman-teman. Maka untuk menurunkannya ya gula itu disimpan di dalam hati dan dirubah jadi glikogen. Ya, yang sederhana jadi kompleks, monosakarida dirubah jadi polisakarida. Efeknya apa? Kadar gula darah jadi turun. Ya. Kadar gula darah jadi apa? Saya tulis turun aja ya. Nah, maksudnya ini yang turun apa sih? Kadar gula darah maksudnya. Nah, sampai kapan? Sampai habis gula itu di darah ya enggak. Ya, nanti gula itu diambil
dan disimpan jadi glikogen itu berhenti ketika homeostasis tercapai. Ketika dia turun sampai angka 70 sampai berapa? 110 mg per 100 ml darah gitu. Nah, itu cara kerjanya insulin kita, teman-teman. Ada dua cara kerja, saya ringkaskan saja. Yang kedua adalah ya, ternyata hampir semua sel tubuh ya itu bisa jadi organ target dari hormon insulin ya. Selain hati yang kita cerita di sini, selain hati termasuk juga otak dan ginjal gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa pengecualian. Intinya nanti di sel hati ini si insulin itu melakukan dua hal ya. Yang pertama adalah insulin terhadap seluruh sel hati, dia akan memicu masuknya glukosa itu ke dalam sel tubuh. Jadi dia kalimatnya adalah meningkatkan mobilisasi glukosa ke dalam sel tubuh gitu. Memicu masuknya. Memicu mobilisasi ya. Glukosa ke dalam sel tubuh gitu. Buat apa dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh? Tujuannya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah glukosa itu akan digunakan untuk metabolisme, respirasi seluler. Ya. Dipakai untuk menghasilkan energi gitu. Ya. Kemudian yang kedua, glukosa itu mungkin disimpan jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, disimpan. Dalam bentuk apa? Dua. Bisa disimpan dalam bentuk lemak, jadi lemak gitu. Ya, maka disimpan di bawah jaringan adiposa, di bawah kulit sehingga orang bisa jadi gendut ya. Yang kedua ini jadi ya menjadi lemak. Yang kedua adalah dijadiin glikogen. Maksudnya kalau di sini disimpan di sel otot. Glikogen tuh sel otot gitu ya. Jadi selain disimpan di hati, dia juga bisa disimpan di tempat lain yaitu di otot gitu. Efeknya apa? Kemudian gula darah jadi turun kan karena dibawa ke dalam sel. Dan dia diturunkan sampai mencapai derajat homeostasis. Gitu. Nah, itu cara kerja siapa? Insulin yang dihasilkan oleh sel beta dari pankreas. Ya, ini menurunkan kadar gula darah. Gitu. Nah, kebalikan ketika ada orang kadar gula darahnya malah turun. Ya. Kadar gula darahnya turun. Kok bisa ya? Mungkin aja dia puasa kali. Ya, dia nggak makan seharian gitu. Akhirnya karena nggak makan, nggak ada penambahan gula di dalam darahnya. Sementara gula itu diambilin terus untuk energi gitu. Maka kadarnya turun. Ya, lagi-lagi penurunan atau perubahan kadar gula darah ini dibaca oleh organ yang namanya pankreas. Gitu. Efeknya ya sel tertentu di pankreas. Kalau di sini ya namanya sel alfa menghasilkan hormon namanya glukagon. Bukan glikogen ya. Kalau glikogen itu karbohidrat, glukagon ini hormon dari jenis protein ya. Nah, maka hormon glukagon dihasilkan oleh sel alfa. Nah, maka apa efek dari glukagon? Lebih sederhana ya. Efeknya terutama adalah organ targetnya adalah hati. Ya. Organ targetnya adalah hati kita. Dia memicu apa? Perubahan glikogen menjadi glukosa. Itu cara kerja ya. Dia merombak glikogen jadi glukosa gitu. Sekaligus memicu glukosa itu ya yang terbentuk itu bergerak ke darah gitu. Sehingga nanti akan menaikkan kadar gula darah sampai kapan?
ya, sampai homeostasis. Nah, itu teman-teman ya. Maka kesimpulannya, dua hormon ini yakni insulin dan glukagon ini berperan mengatur kadar gula darah dan mereka antagonis kerjanya. Si insulin ini menurunkan, tanda panah ke bawah ya, artinya menurunkan kadar gula darah. Ya, kalau glukagon meningkatkan, tanda panah ke atas, kadar gula darah.